Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Maulida dari program studi Hukum Tata Negara dari kelas A dengan NIM 21103070018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pengenalan Manajemen Referensi 1. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan jenis referensi. Referensi merupakan bentuk teori atau argumentasi yang digunakan oleh penulis guna menunjang sebuah ide yang digunakan untuk mempertegas maksud yang ingin disampaikan penulis dalam tulisannya. Jika kata referensi diuraikan ke dalam bahasa Inggris, yaitu refer to yang berarti ditujukan atau merujuk. Sedangkan pengertian referensi yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online bahwasanya referensi itu adalah satu sumber acuan atau petunjuk atau rujukan kamus dapat dipakai sebagai bahan. Yang kedua, buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswanya untuk dibaca, yaitu buku wajib dan buku tersedia lengkap di perpustakaan. Yang ketiga, buku perpustakaan yang tidak boleh dibawa keluar harus dibaca di tempat yang telah disediakan. Pembahasan selanjutnya yaitu cara memilih referensi yang baik. Referensi sangat diperlukan dalam sebuah karya ilmiah. Referensi berfungsi sebagai penguat tulisan dalam karya ilmiah. Sumber informasi dalam referensi yang dipakai harus jelas sumbernya dan harus dicantumkan ke dalam tulisan. Namun pada saat sekarang ini sumber referensi untuk sebuah karya ilmiah menjadi lebih mudah karena telah dibekali oleh fasilitas internet yang semakin canggih, di mana pada saat sekarang ini telah banyak situs penyedia jurnal, makalah ilmiah, dan juga e-book yang bisa dijadikan sebagai sumber referensi seperti Google Scholar, Sarjana Google, situs Perpusnas, Google Books, dan masih banyak lagi. Adapun hal-hal yang perlu diketahui dalam setiap pernyataan ilmiah yang dituangkan penulis dalam tulisannya di antara lain yaitu 1. Kita harus mengidentifikasi pakar yang menyatakan tersebut. Yang kedua, kita harus mampu menunjukkan media komunikasi ilmiah yang dipakai untuk menyampaikan pernyataan tersebut, misalnya buku, majalah, makalah, surat kabar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita harus dapat menunjukkan pada lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiahnya, tempat, dan waktu penelitian. Ketiga hal tersebut termasuk ke dalam teknik notasi ilmiah. Dan pembahasan selanjutnya yaitu cara mencantumkan kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang digunakan apabila penulis meminjam gagasan penulis lain seutuhnya tanpa membuat perubahan, baik itu pada tanda baca maupun pada kata-katanya. Atau lebih rincinya, kutipan yang sesuai dengan aslinya tanpa melakukan perubahan ke dalam tulisan penulis. Adapun aturan umum dalam penulisan kutipan langsung terdiri dari dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek merupakan kutipan yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris. Tata cara penulisan kutipan langsung pendek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutipan tersebut diintegrasikan ke dalam teks, kemudian jarak antar baris spasi ganda atau 2 spasi. Kemudian yang ketiga, kutipan tersebut diapit dengan tanda petik. Pada akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung buka, nama akhir pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan, kemudian diakhiri dengan tanda kurung tutup. Adapun kutipan langsung panjang merupakan kutipan yang panjangnya lebih dari 4 baris. Tata cara penulisan kutipan langsung panjang ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kutipan tersebut dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi. Kemudian jarak antar baris 1 spasi. Yang ketiga, kutipan tersebut boleh diapit dengan tanda petik dan diakhiri oleh tanda kurung buka, yaitu dengan nama akhir pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman kutipan, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Kemudian seluruh kutipan menjorok ke dalam sekitar 5-7 huruf atau karakter. Namun jika yang dikutip merupakan alinea baru, maka baris pertama ditulis sekitar 5-7. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung atau parafrase adalah kutipan yang sama persis dengan aslinya. Penulis hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip tetapi redaksinya dibuat sendiri. Kemudian kutipan tersebut diintegrasikan ke dalam teks dengan spasi rangkap sebagai teks biasa dan jaraknya sama antara bagian kutipan dengan badan teks.
Terdapat dua cara dalam membuat kutipan tidak langsung, yaitu paraphrasing dan summarizing. Paraphrasing adalah teknik perujukan dengan mengambil gagasan utama dari sumber yang dirujuk. Sedangkan summarizing yaitu teknik perujukan dengan menyarikan uraian dari suatu sumber, namun tetap sumber yang dirujuk harus ditampilkan baik menggunakan cara paraphrasing atau dengan cara summarizing. Adapun tata cara penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan yang dikutip diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris 2 spasi. Yang ketiga, tanpa penggunaan tanda petik. Dan diakhiri dengan tanda kurung buka, yaitu nama akhir pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman. Kutipan dengan tanda kurung tutup. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu menyusun catatan. Di sini ada catatan kaki. Catatan kaki biasanya berupa catatan penjelas di bagian bawah halaman karya ilmiah. Catatan kaki digunakan untuk memberi petunjuk sumber referensi, memberi penjelasan terhadap sumber referensi, dan juga memberikan penjelasan terhadap pernyataan yang ada di dalam teks. Sehingga sumber referensi yang ditulis pada catatan kaki dapat membantu pembaca dalam mencari sumber referensi tersebut. Namun terkadang catatan kaki itu ditulis pada bagian akhir dalam sebuah karya ilmiah atau pada bagian belakang setiap bab. Maka catatan seperti itu dinamakan dengan catatan akhir atau EndNote. Berdasarkan kegunaan catatan kaki tersebut, maka ada 3 jenis catatan kaki antara lain. Yang pertama, catatan kaki yang bertujuan untuk menunjukkan sumber kutipan. Yang kedua, catatan kaki yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap teks. Yang ketiga, serta gabungan sumber dan penjelas. Dan tata cara penulisan footnote atau catatan kaki yaitu yang pertama, nomor footnote agak diangkat setengah spasi dari catatan atau keterangan. Kemudian nomor yang digunakan memakai angka Arab seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam setiap bab penomoran dimulai dengan angka 1 atau dilanjutkan sampai bab terakhir. Antara catatan kaki dan teks bacaan harus dipisahkan dengan garis memanjang dari margin kiri ke kanan dengan panjang 14 karakter. Catatan kaki diketik dengan menggunakan 1 spasi. Jarak antara baris terakhir catatan kaki dengan pinggir kertas bagian bawah adalah 3 cm. Kemudian keterangan dalam catatan kaki tidak boleh masuk ke dalam halaman berikutnya. Apabila panjang, maka lebih baik potong tulisan asli daripada harus memotong catatan kaki. Adapun teknik menulis catatan kaki di dalam Microsoft Word antara lain, yang pertama, letakkan pointer di bagian yang dikutip. Kemudian yang kedua, arahkan pointer tersebut ke menu ribbon, lalu klik bagian reference. Kemudian klik AB insert footnote, maka secara otomatis pointer akan mengarah pada bagian bawah tulisan. Lalu penulis tinggal menulis sumber referensinya. Yang ketiga, jika pembuatan footnote sudah selesai, maka penulis tinggal kembalikan lagi ke mode pengetikan teks. Dan kesimpulannya yaitu referensi bagi penulisan karya ilmiah sangat berpengaruh dan juga sangat penting guna untuk memperkuat argumentasi yang ditulis oleh penulis. Dan sumber referensi yang dipakai oleh penulis untuk memperkuat argumentasinya harus dicantumkan di dalam tulisannya. Tujuannya yaitu untuk menghargai penulis aslinya dan juga untuk mencegah plagiarisme. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.